Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Amelia dari kelas 11 TKJ 2, asal sekolah di SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah, di sini saya tuh akan menjelaskan tentang apa itu dasar mikrotik. Nah, tunggu apa lagi? Yuk simak videonya. Nah, selanjutnya ada timeline mikrotik. Perusahaan mikrotik itu dilahirkannya pada tahun 1996. 1997, mereka fokus ngebuat softwarenya dulu. Dan ya, dulu itu kan diinstalnya di PC. Nah, itu tuh asal muasal mikrotik seperti itu, sekitar 5 tahunan. Contohnya mikrotik board ini, itu ditemukannya itu di awalnya tahun 2002. Nah, ini tuh router board pertama yang di launching sama mikrotik. Nah, dari sini mulai tuh berkembangnya ada router-router yang buat sebagai gateway, access point, dan masih banyak lagi deh. Nah, di situ tuh semakin mulai banyak perangkat router board lainnya. Mikrotik router OS. Nah, jadi mikrotik router OS itu ada dua, yaitu ada router board dan juga ada router OS. Nah, di sini router OS itu bentuknya kayak Windows OS. Nah, jadi bisa diinstal di mana. Untuk standalone operasi system itu berbasis Linux v3.3.5 kernel. Kenapa sih kita pakai router OS diinstalnya di PC? Nah, karena di PC kita bisa custom. Kayak misalnya ada problem, ada petir nih, jeder. Nah, yang rusak itu tuh cuma LAN cardnya aja. Nah, solusinya itu tinggal ganti LAN cardnya aja, selesai. Dan gak perlu ganti semua. Nah, kalau router board itu, kalau kena kayak petir tadi itu tuh udah tuh rusak semua, jadi nggak bisa ganti-ganti. Itu tuh kenapa kita pakai router OS. Ada router OS. Nah, kebanyakan orang itu berpikir kalau mikrotik ini hanya router OS saja. Padahal kan fiturnya itu ada banyak, nggak sebagai router aja. Yaitu pertama kita bisa support untuk wireless network. Wirelessnya itu ada yang dibuat indoor, ada juga untuk outdoor. Nah, outdoor itu ini banyak produknya. Ada SXT-SKI, ada LHG-AC, ada Dynadisk. Nah, ini gambaran untuk wireless yang point-point. Jadi wireless di mikrotik itu bisa support megang point-to-point, multi-point, standarisasinya A, B, G, N atau AC. Jadi tergolong cepat ya. Yang AC ini udah lumayan kekinian. Ya, kalau dibuat di dalam ruangan ada cap mikrotik ini, dipasangnya itu di hotel-hotel atau bandara-bandara sering menggunakan cap ini. Nah, selanjutnya mikrotik juga mensupport tentunya routing ya kan namanya routing OS. Jadi dia berfungsi sebagai routing, baik itu static routing, bahkan dynamic routing baik IPv4 atau IPv6. Selanjutnya ada wireless dan NAT. Nah, jadi misalkan kita mau router kita nih ada serangan dari internet, nyoba nyerang masuk ke logic router dan lain-lain. Gimana kalau kita membuatkan biar tidak terjadi seperti tadi. Nah, mikrotik itu bisa buat ngeblok website judi atau Facebook di jam kerja. Nah, untuk NAT itu Network Address Translation. Ini buat nge-NAT, baik itu dari klien ke internet, privat ke publik atau sebaliknya. Di sini ada akses mikrotik first time. Di sini ada beberapa cara mengaksesnya itu ya teman-teman. Nah, kita bisa mengaksesnya pakai keyboard, nggak perlu pakai IP-IPan. Itu hanya bisa text based atau bisanya komen-komen aja. Atau bisa juga pakai serial console. Ada yang menggunakan Telnet atau SSH. Nah, ini kita bisa teks atau IP. Nah, paling sering itu pakainya Winbox. Kalau orang pakai mikrotik itu ya, Winbox ini tuh nggak perlu pakai IP. Jadi nggak perlu setting IP di sisi mikrotik. Nah, selanjutnya, misalkan kita mau ambil data di mikrotik, itu bisa menggunakan API, website fig, yaitu settingnya di browser. Jadi kita buka Google Chrome atau Mozilla, lalu kita akses IP mikrotiknya, lalu konfigurasi di sana. Selanjutnya ada Telnet atau lokal mikrotik, IPP ini kalau misalkan di Windows. Selanjutnya ada mengakses mikrotik dalam webpage. Nah, misal kalian itu nggak ada aplikasi Winbox, nah sederhananya kita bisa menggunakan webpage ini ya teman-teman. Nah, jadi webpage ini mengkonfigurasinya itu via web, kurang lebih itu ya. Jadi nanti kita ada buka HTTP atau HTTPS di browsernya. Nah,
di browsernya. Bisa melakukan konfigurasi-konfigurasi dasar menggunakan webpack seperti itu ya. Dan kita fungsinya sama kayak Winbox buat setting-setting mikrotik lah ya, bedanya via web dan tanpa aplikasi apapun. Nah, untuk aksesnya itu berarti kita bisa menggunakan IP di browser masing-masing itu, di Google Chrome atau apapun. Nah, selanjutnya, di quick access itu secara cepat kita menghubungkan mikrotik kita ke jaringan. Jadi, dari namanya quick set, settingnya quick karena tampilan-tampilan dasarnya itu ditampilkan dalam satu layar. Jadi, ya tergantung kita mau bagi-bagi mode apa. Selanjutnya, itu ada keunggulan menggunakan command line. Jadi, penggunaan Shelly ini pada mikrotik menawarkan keuntungan dalam bandwidth dengan menggunakan SSH atau Telnet. Konsumsi bandwidth ini lebih rendah dibanding Winbox, sehingga koneksi tetap stabil, terutama pada koneksi internet dengan kecepatan rendah. Nah, untuk persiapan menggunakan Shelly ini, untuk menggunakan CLI, dibutuhkan program SSH client atau Telnet client. Nah, kalian itu disarankan untuk mengunduh dan menginstal program ini terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan IP router, port SSH dan username untuk login. Nah, di sini ada 3 tipe utama OS mikrotik. Nah, yang pertama itu ada launcher. Launcher itu versi paling stabil, tidak mendapatkan fitur terbaru. Dan selanjutnya ada stable, versi stabil yang juga mendapatkan beberapa fitur terbaru. Nah, kalau testing itu versi testing untuk fitur-fitur terbaru yang mungkin memiliki kekurangan. Versi ini cocok untuk pengguna yang menjalani fitur terbaru. Untuk development versi pengembangan dengan fitur terbaru tapi mungkin tidak stabil dan tidak direkomendasikan untuk penggunaan rutin. Nah, untuk pilihan OSI tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaan. Jadi, prioritasnya itu adalah kestabilan. Launcher atau stable adalah pilihan yang baik. Namun, jika ingin menggunakan fitur tersebut, testing atau development dapat dipertimbangkan. Nah, selanjutnya itu ada upgrade router US. Nah, untuk update ini digunakan untuk Fixbox, Security, Neo Fixture, dan lain-lain. Untuk alasan security mikrotik, menyarankan agar selalu menggunakan update router ke versi terbaru. Update harus memperhatikan aturan level dan latency yang berlaku. Selain itu juga harus memperhatikan kompatibilitas terhadap jenis arsitektur hardware. Nah, untuk upgrade-nya itu ada 2 cara nih. Yang pertama itu ada upgrade packing gas from router internet. Nah, yang kedua itu manual upload. Nah, selanjutnya ada downgrade. Jadi, downgrade ini dilakukan apabila hardware kurang mendukung terhadap versi terbaru atau terdapat bug, atau downgrade itu harus memperhatikan kompatibilitas terhadap jenis arsitektur hardware. Nah, untuk mendownload packing gas versi lama bisa melalui menu download arsip. Nah, untuk downgrade from router itu sistem packing gas atau klik for update, pilih channel yang berbeda, klik download, lalu download di packing list Windows. Untuk manual downgrade-nya itu kita tinggal download packing gas versi sebelumnya dari web mikrotik.com atau download. Selanjutnya, mikrotik kemudian diupload ke dalam router, masuk ke sistem packing gas atau klik downgrade. Nah, selanjutnya ada router boot. Nah, untuk firmware ini yang bertanggung jawab untuk memulai US pada perangkat router boot 0. Nah, untuk 2 tipe bootloaders dalam router boot, main dan backup. Nah, main berfungsi untuk update router OS, kalau backup itu digunakan untuk mengcover router OS ke semula jika dibutuhkan. Selanjutnya ada IV service. Nah, jadi IV service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login dalam router OS. Jadi dapat juga digunakan untuk membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah nilai port pada service tersebut. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Rubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Nah, selanjutnya login ke router menggunakan default port. Nah, login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah tadi. Selanjutnya ada backup, recent store, script file.
Nah, di sini itu file export merupakan salah satu jenis file backup yang berupa script atau file export menggunakan tipe plain text dapat diedit, berisi beberapa konfigurasi yang ada pada router. Script tidak ada mencakup settingan, username, dan password router, dan dapat juga mencakup sebagai konfigurasi yang ada pada router. Untuk membuat file export harus menggunakan terminal atau CLI. Konfigurasi dapat dipindahkan ke router port yang berbeda. Store untuk menggunakan perintah atau import. Untuk backup ini, restore dengan menggunakan metode script dilakukan dengan perintah. Export akan menyimpan konfigurasi dengan bentuk script yang dapat diolah, diimport, dan menjalankan perintah yang terdapat dalam script. Selanjutnya ada reset konfigurasi hard rest. Nah, jadi reset konfigurasi MikroTik itu diperlukan jika lupa username atau password ketika kita login. Ada hard rest, reset secara fisik, ada soft rest, reset secara software, dan install ulang. Nah, untuk fungsi yang lain dalam tombol router itu ada 4, yaitu load backup, router boot, blender. Selanjutnya ada reset konfigurasi router, enable mode cache. Selanjutnya ada memulai metode install. Nah, selanjutnya ada konfigurasi soft konfigurasi. Nah, jadi soft reset by software bila masih bisa akses ke MikroTik System Reset Configuration. Ini contohnya. Nah, untuk keep user configuration itu reset semua konfigurasi kecuali user dan password. Jadi, cache mode, setting mode cache itu di manage untuk capsman. Nah, jadi no default configuration menghapus semua settingan yang ada di router. Selanjutnya, denote backup itu bisa di reset router US tidak akan melakukan backup file. Nah, selanjutnya apabila semua parameter tidak dipilih, maka router akan kembali ke factory defaultnya. Jadi lisensi MikroTik itu ketika kita membeli semua tipe router board di include lisensi di dalamnya. Lisensi itu melekat pada media penyimpanan NND. Literasi menentukan fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap router. Nah, literasi terdiri dari level 0 sampai level 6. Level literasi juga menggunakan batasan upgrade paket. Literasi akan hilang jika di-uninstall menggunakan non-MikroTik. Nah, ini itu contoh tipe-tipenya, tinggal kalian baca aja ya. Sekian video dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.